Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Demikian sabda Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tema renungan saat ini adalah jangan berduka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita adalah seperti sebuah proses, seperti sebuah benda yang begitu indah dan berharga mahal, harus melalui suatu proses yang tidak mudah, diolah, diremukkan, dibentuk. Karena itu kita harus melewati berbagai tekanan, kesulitan, masalah, penyakit dan juga penderitaan, dan semuanya itu terkadang membawa kita kepada penderitaan dan duka cita. Namun bila kita mampu menguasai diri dan mengaturnya dengan baik, serta membiarkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kehidupan kita akan menjadi luar biasa dan berbeda. Saudara yang terkasih, hal serupa dialami juga oleh Catherine Marshall. Ia sangat terpukul oleh kematian suaminya, Peter Marshall. Meskipun saat itu banyak sekali orang yang berdoa untuk kesembuhan Peter Marshall, tetapi tetap juga ia meninggal dan meninggalkan istri dan anaknya. Catherine seakan kehilangan segalanya. Tetapi justru di saat-saat yang sulit seperti itu, ia merasakan suatu pengalaman akan kehadiran Tuhan yang tidak hanya memberikan penghiburan setiap waktu kepadanya, melainkan juga memberikan kekuatan untuk menanggung semuanya. Pengalaman akan kehadiran Tuhan tersebut membuatnya memanjatkan doa syukur atas cara-cara Tuhan yang tidak terpahami di dalam menyadarkan dia akan kebutuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita bersedih atau berduka karena masalah yang ada. Justru Dia ingin memakai duka cita yang kita alami ini sebagai sarana yang membawa kita pada sebuah kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Tidak semua bentuk duka cita dapat membawa kebaikan. Hanya ketika kita membawa duka cita itu kepada Tuhan, maka duka cita itu akan menjadi suatu kebaikan bagi kita. Tanpa adanya perasaan duka cita dan penyesalan tidak akan pernah ada pertobatan. Dan tanpa pertobatan, kita pun tidak akan pernah menerima anugerah pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bawa semua permasalahan dan kesulitan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan biarlah Dia yang menyelesaikannya dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Mari kita bangun karakter percaya pada rancangan Tuhan, karena rancangannya selalu baik
untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa melalui penderitaan dan permasalahan hidup ini, Engkau mau membentuk kami menjadi pribadi yang tegar dan tahan uji, seperti emas yang murni yang harus dibakar di perapian agar menjadi berharga. Kini kami serahkan semua beban hidup kami kepadamu. Selesaikanlah semuanya ya Tuhan dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini, di dalam mengambil setiap keputusan, apapun yang dilakukannya, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka, agar bangsa kami memiliki karakter yang baik dan mempunyai budi pekerti yang luhur serta mulia, tidak mudah dipengaruhi dan diombang-ambingkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon kiranya Tuhan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami ingin serahkan juga seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.